Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di acara Ngaji Sore yang diadakan oleh pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Rembang. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan puasa dan keseimbangan ibadah serta sosial. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban pernah bersabda, yang artinya, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung nan lagi berkah. Bulan di mana terdapat satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya puasa sebagai amalan fardu dan bangun malam sebagai amalan sunnah. Barang siapa yang melakukan amalan sunnah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti 70 kali orang dalam melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran dan pahala sabar adalah syukur. Inilah bulan kasih sayang, bulan di mana rezeki orang mukmin itu ditambah. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalamnya, maka itu sebagai penghapus dosa baginya, dan Allah memberikan pahala tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk semaksimal mungkin dan lebih produktif daripada bulan sebelumnya. Pada bulan Ramadan ini kita tidak boleh untuk lengah melakukan berbagai amalan, berbagai aktivitas yang itu sangat bermanfaat. Jangan sampai karena kedatangan Ramadan ini justru kita semakin tidak bersemangat atau bahkan kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, dengan datangnya bulan Ramadan ini kita merasa bahwa ini loh pekerjaannya semakin berat karena saya puasa, oleh karena itu tidak maksimal di dalam melayani anak dan suami kita. Atau mungkin bahkan kita tidak lebih produktif karena merasa lapar, jadi tidur terus, sehari semalam tidak baca Al-Quran, sehari semalam enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang itu sangat bermanfaat untuk banyak orang. Mahmud Saltut di dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah telah menegaskan bahwa ajaran Islam terdiri menjadi 2 pokok. Yang pertama yaitu akidah dan yang kedua adalah syariah. Akidah merupakan aspek bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan. Aspek bagaimana kita percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan syariah adalah merupakan manifestasi dari akidah yang merupakan perilaku manusia. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Aktivitas untuk menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya ini kita sebut dengan ibadah, yaitu upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam fikih telah disebutkan bahwa ibadah ini terdapat menjadi 2.
Yang pertama yaitu ibadah yang sifatnya individual atau yang kita sebut dengan qasirah. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya sosial yang kita sebut dengan muta'adiyah. Nah, bagaimana Islam mensikapi dua dimensi ini? Dalam kaidah ushul fiqh telah dijelaskan bahwa ibadah yang manfaatnya lebih utama kepada orang lain itu harus kita utamakan daripada ibadah yang manfaatnya hanya bermanfaat pada diri sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita mengetahui, ketika kita menemukan persoalan-persoalan dalam masyarakat bahwa ini loh ibadah yang manfaatnya jauh lebih utama daripada ibadah yang hanya untuk diri kita sendiri, maka kita harus memprioritaskan untuk yang kepentingan bersama. Sama dengan catatan ibadah itu yang sifatnya individual bukanlah ibadah yang fardhu ain. Nah, dalam kenyataannya ketika kita berada di dalam masyarakat, kita sering mengetahui bahwa banyak di antara kita yang mengkafling-kaflingkan atau mengkotak-kotakkan antara urusan yang duniawi dan urusan yang ukhrawi. Padahal sesungguhnya jika kita meyakini bahwa semua pekerjaan yang ditujukan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya ibadah. Oleh karena itu Islam telah menganjurkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara ibadah yang sifatnya individual atau ibadah yang sifatnya qasirah dan ibadah yang muta'adiyah atau yang sosial. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menegaskan bahwa puasa memiliki faidah yang sangat luar biasa tak terhitung. Di antaranya walahu fawaidu minan nahiyatil ijtima'iyyah wa minan nahiyatid diniyah, yang artinya dan puasa mempunyai faidah dari aspek sosial dan agama. Yang pertama, faidah dari aspek sosial. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk melakukan kekompakan dan persatuan di bawah ajaran Islam. Ini terbukti dengan adanya kita berpuasa dengan waktu yang sama dan kita buka puasa juga dengan waktu yang sama. Dengan puasa mengajarkan kita bahwa kita juga ikut merasakan lapar bagi orang-orang sekitar kita atau orang fakir miskin di antara kita. Sehingga hati kita terdorong untuk mengasihi dan untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada mereka. Dan yang kedua, dari aspek agama, puasa mengajarkan kita untuk tetap bertakwa dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kesabaran kita sehingga kita diajarkan untuk menahan diri agar tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, sahabatku semua dimanapun Anda berada, puasa ini mengajarkan kita tidak hanya untuk bernilai ibadah dan mengurangi dosa-dosa kita atau penghapusan dosa bagi kita, akan tetapi puasa ini lebih dalam. Kita ketahui bahwa faidahnya sangat luar biasa dan kita dianjurkan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini kita senantiasa dimudahkan, kita senantiasa dipermudah segala aktivitas kita, segala urusan kita. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.